Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semeton seagama senamian. Kembali lagi bersama channel Lombok Undercover. Di video kali ini kita masih membahas tentang adat budaya di Lombok itu sendiri. Kalau teman-teman lihat kemarin di video yang pertama itu kita membahas keseluruhan tentang kawin lari atau kawin curi, nah begitu. Tapi di situ pembahasannya sangat luas sekali, jadi kita kesulitan untuk memahami keseluruhan yang dibahas kemarin. Nah, salah satunya kemarin yang dibahas itu tentang Jikrame. Nah, di situ kemarin ada, cuman sekilas saja gitu. Nah, di video yang kedua ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang Jikrame itu sendiri. Nah, di sini bersama ayah anda Tuan Kahar, nggih. Assalamualaikum. Nah, beliau yang akan menjelaskan terkait masalah Jikrame sekarang ini. Nah, gimana kabarnya? Baik. Nah, mungkin bisa perkenalkan sedikit aja, Tuan. Nama saya Haji Kahar. Sekarang umur berapa? Umur 77 tahun. 77 tahun, sudah sepuh sekali. Sepuh sekali. Nah, katanya dulu pernah menjadi ini kepala dusun, gitu. Iya. Nah, dari tahun berapa nih? Dari tahun 77, dari tahun 70 sampai tahun 70 sampai tahun berapa periode nih? 30 tahun. Wah, 30 tahun sampai tahun 2000. 30 tahun. 30 tahun. Sangat berpengalaman sekali berarti. 30 tahun. Berarti sudah paham seluk-beluk di Desa Kabul itu bagaimana, gitu? Ya, sedikit paham. Alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya dan sahabat Lombok Undercover akan butuh penjelasan tentang Jikrame. Soalnya kemarin banyak pertanyaan, banyak juga dari teman-teman itu yang komen di video yang kemarin, saya enggak tahu Eji saya berapa, Jikrame saya berapa gitu. Coba dong dibahas biar kami tahu. Begitu katanya. Nah, yang pertama nih ke masalah asal usul Jikrame nih gitu Tuan. Masalah usul Jikrame. Asal usul nggih. Kita berasal dari Pulau Jawa. Oh, Di nggih. Jawa dulu, sehingga bahasa Krame itu diambil dari bahasa Jawa, Jikrame dari bahasa Jawa. bahasa Pembayun itu bahasa Jawa dipakai karena kita berasal dari Pulau Jawa. Oh, Tetapi dulu itu tidak boleh pakai Pembayun itu kalau orangnya Nise Nise. artinya Tudong Dasetu itu 33 itu tidak boleh pakai Pembayun karena di sana terletak setelah Kanjeng Rama, Kanjeng Raka, tidak boleh kanjeng-kanjeng itu, Itu sebelumnya dari Jawa itu nggih. dari Jawa dulu. Nggih. Akhirnya orang Jawa itu mengirim satu kerajaan di Pulau Lombok namanya Raja Selaparang. Raja Selaparang dari Jawa dikirim Dari ke Jawa, Lombok. di Lombok untuk merintah di tanah Lombok. Nggih. Jadi setelah pemerintahan di Lombok, tentu adat itu menjadi pedoman pemerintah. Misalnya kasta itu dibagi 3 kasta. Kasta dibagi menjadi 3. Yang pertama Nisa. Nise. Oh, Niste. Nggih. Yang kedua namanya apa tadi itu? Terus Madie. Madie itu penengah Penengah. yang kedua. Penengah. Nah, terus yang Utama. yang paling tinggi itu utama. Niste, Madie, utama. Nah, yang dari Niste ini yang mana? Yang dari Niste itu yang menjadi
yang menjadi masyarakat masyarakat biasa. Biasa. Manusia biasa. oh masyarakat biasa yang tidak termasuk. Yang tidak termasuk Madya. Nah, terus Yang Madya pertengahan itu 1606. Yang 1606 haji niku. Oji keramenya 1606. Haji keramanya 1606. Itu Apa termasuk struktur itu. untuk kerajaan Enggak apa nih? ke pemerintahan? Penggawa. Penggawa. Penggawa atau pegawai jalan itu. Pegawai Yang ada kaitannya yang dengan ada kerajaan lah. ada kaitan dengan kerajaan. Itu Madya nggih. Madya. Oh nggih. Tetapi kalau Madya itu raja atau rade. Karena Raden dan dengan raja ini berasal dari kata-kata Jawa doang. Semua berasal dari Jawa. Raja, Raden, Gusti itu berasal dari bahasa Jawa. Nggih. Berarti Oji Krama itu dibagi 3. Dibagi 3. Ada 100, 100. ada 66, ada 33. Yang 33 itu Yang paling rendah. yang paling rendah tadi. Yang paling rendah tadi. Apa tadi itu? Madya Itu yang nomor 2. nomor 2. Yang utama itu pertama. Yang pertama itu utama. Harga Oji Kramanya 100. Yang Madya Haji keramanya Oji Kramanya 66. Yang kaste yang nise yang nise 33. 33. Jadi itu guys, pembagian Oji Krama itu ada 3 tadi ya. Jadi semoga bisa dipahami. Nah kemudian misal niki ada yang menikah, yang yang kaste rendah, Yang kasus rendah. yang Oji Kramanya 33 menikah sama yang Madya yang tingkat kedua, Yang tingkat yang kedua. harganya 66, Oji Kramanya 66, atau yang 100 yang bisa jadi. itu bagaimana itu? Itu caranya. tergantung lakinya. Kalau lakinya 100 ya 100 wajar 100. Lakinya dari tingkat atas yang Oji Kramanya 100 menikah sama yang 33 33. Yang 100 ini laki-laki. laki-laki. Yang 33 ini perempuan. Kalau mereka menikah nanti Maka harus dibayar 100. 100. Oh, ngikuti yang Yang laki-laki. laki. Oh, Ngikuti yang laki-laki. begitu. Jadi semua ketentuannya nanti itu mengikuti yang dari pihak laki-laki. Yang laki-laki. Sebaliknya, Nggih. Sebaliknya Kalau laki-laki dari Oji Krama 33, yang perempuan dari 100 atau 66 itu nanti ngikuti yang 33. 33. Oh, begitu. Nggih, paham. Jadi semoga teman-teman paham juga ya. Kalau saya sendiri pribadi itu dari kaste yang paling bawah sendiri, yang Oji Kramanya 33. Saya ini masyarakat biasa, ama kangkung lah. Kalau gitu bahasa ininya apa tadi? Nise. Oh, nise. Niste. Oh, enggak ya. Sorry guys, niste maksudnya. Nah, kemudian ada lagi nih kebutuhan pertanyaan dari teman-teman. Kebanyakan teman-teman itu ada yang apa ya? Yang namanya lalu baik. Ya. Nah, itu tiang masih belum paham itu permasalahan itu. Bagaimana kira-kira? Itu tergantung kepada nise atau madya tadi. Tergantung Nise atau kastanya madya. gitu. Dan tergantung kasarnya. Kalau Raden itu 100, kalau 66 ikut lalu atau baik. Kalau 33 itu biasa. Enggak ada lalu, sebutan apa-apa. Nggak ada sebutan apa-apa. Kalau yang Madya kebanyakan itu namanya ada lalunya biasanya. Lalu Muhammad Hamdan atau lalu bla 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 gitulah. Atau Kalau baik. kalau perempuan itu baik. Baik Fitriana Ningsi atau siapalah begitu kan. Nah, kalau untuk yang level atas yang Raden itu
Raden. Lalu. Kalau perempuan itu lalu. Lale. Lalu siapa? Lalu ya itulah lanjutan namanya siapa. Mungkin teman-teman yang dari sahabat Lombok Undercover ini ada yang namanya begitu, silakan nanti komen di sini ya. Nah terus kalau untuk yang laki-laki, yang perempuan kan Lale. Kalau laki-laki Raden. Oh Raden. Kalau Jikramenya yang 100 itu yang kalau laki-laki sebutannya Raden, kalau perempuan Lale. Kalau Madie tingkat yang kedua yang Jikramenya 66 itu sebutannya Lalu sama Bayi. Nah, kalau untuk Amak Kangkung dan masyarakat biasa itu enggak ada sebutan apa-apa gitu. Gitu ya. Iya. Tapi nah ini yang perlu kita tahu, kenapa ada masyarakat yang dulu kenapa mau jadi Amak Kangkung gitu. Kenapa mau jadi kaste ini, kaste Madie, kaste yang bawah tadi itu yang Niste tadi. Nah, yang Niste. Kenapa yang Niste ini supaya ada gelar lalu atau apa? Kenapa enggak mengajukan diri? Saya mau menjadi ini, nama saya ada lalunya. Saya mau jadi di kaste Madie. Itu kenapa begitu? Begini. Dulu itu setelah ada kerajaan kelaparan, maka dibagi menjadi 3 kasta. Di kasta pertama itu adalah Raden atau Lalu, atau kasta kedua Lalu atau Bayi. Lalu kasta ketiga namanya Niste. nggih. Itu dulu itu karena ini masih luas, tanah masih luas, hutan luas, Masih belum banyak orang. masih belum banyak lah. Maka yang Niste itu bebas bertani, buka lahan di mana-mana, buka pertanian di mana-mana. Itu tanah milik umum berarti tidak punya bukan belum ada Oke. sertifikat apa. Sehingga kebanyakan orang mau jadi Niste karena pekerjaan ringan, hanya membuka hutan, membuka lahan. Jadi banyak. Jadi yang saya sedikit paham Bu Tuan. Begini, nanti kalau salah mau ditegur. Nah, misalnya ini raja kan, yang mau dekat sama kerajaan, yang mau berjuang atau yang mau ikut masuk ke struktur kerajaan, silahkan ke sini. Nanti saya kasih gelar ini. Level yang kedua tadi yang Madie, yang nanti ada nama Lalu atau Baik itulah itu kan. Nah, untuk yang tidak mau ikut ke kerajaan ini, silahkan kalian bebas. Tapi saya tidak kasih gelar, begitu kan? Iya. Saya tidak kasih harga. Kalian itu paling rendah. Silahkan mau bebas, mau buka lahan di mana, mau bertani di mana. Tapi saya tidak kasih gelar gitu ya. Iya. Itu mungkin penyebab kita tidak punya gelar Lalu atau Baik begitu. Begitu Pak. Iya. Nggih, paham. Malah begitu. Nah, terus Jikramenya niki kembali lagi. Jikramenya ini yang apa sih sebenarnya yang sering kita dengar itu tapak lemah. Tapak lemah. Apa itu tapak lemah? Tapak lemah itu artinya setiap orang sudah memegang uang, maka lemahlah dia. Begitu para tapak lemah. Setiap orang yang megang uang berarti dia lemah. Iya. Kuasa tapak lemah. Oke, terus tapak lemahnya itu kan yang saya lihat itu bukan cuma uang biasanya kan, ada kain sama uang biasanya.
Tapi uang itu uang ringgit, uang perak Perak. sebenarnya. Uang perak ringgit itu. Hmm. Tapi sekarang kan sudah jarang itu, Tuan. Tapi oleh karena itu banyak orang pakai sekarang uang sekarang itu dipakai. Uang yang 1.000, 2.000, 2.000, lembaran itu. Lebaran itu. Kalau dulu itu harus uang perak. Terus kenapa kok sekarang ada kain-kain juga? Itu namanya ajen-ajen. Ajen-ajen. Ajen-ajen itu untuk melengkapi uang itu tadi, uang perak itu Misal uang kurang, enggak. oh gimana? Untuk melengkapi itu 33 itu harus dengan ada kain, ada kain dan ada tapak lemah. Tapak lemahnya berupa uang perak tadi. Uang perak, Nah, pelengkapnya kain. kain Semisal tapak lemahnya Tujuh. uang peraknya 7 7, nanti pelengkapnya itu kain. kain Oh begitu. Begitu juga untuk yang 66 yang sama juga. sama saja 100 juga sama. 100. Itu guys ya. Kalau 100 itu tanpa kelemahan 40 Tapak lemahnya 40 perak. 40 perak. Terus kainnya nanti Kain yang melengkapi sesuai 60 berarti. 60. Oh begitu. 60 kainnya Nanti 60. menyesuaikan gitu ya. Nggih, nggih. Kalau mau dia tapak kelemahannya 20, kainnya 40. 40. Jadinya genap 60 gitu Jadi kan. genap 60 Nggih. Itu sudah ketentuan dari dulu sampai sekarang nih. sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Nah, sering saya temukan niki Butuan kasus yang tapak lemahnya itu misalnya yang tadi 33 itu sudah pas dari rumah dihitung sudah pas, peraknya 10 misalnya, terus nanti kainnya melengkapi itu. Nah ternyata hitungannya pas dihitung itu kurang Itu resiko. Misalnya begini, untuk yang 33 jikramenya 33, uang peraknya itu 10 atau 20 lah, terus kainnya itu 13 berarti ya. Nah kadang-kadang kainnya itu tidak cukup, kadang 10, intinya semuanya kurang lah, hitungannya tidak jadi 33. Nah apakah nanti ada sesuatu atau bagaimana? Itu didenda itu. Denda? Kenapa Kekurangan. didenda? Karena kurang bawa kain. Karena dendanya apa kira-kira? Itu uang Juga juga untuk melengkapi yang kurangnya tadi. kurangnya tadi. Begitu. Jadi tidak boleh kurang itu. Harus Harus pas. Harus pas itu. Karena ini menyangkut masalah Adat. adat Yang dari dulu sampai yang sekarang. dulu sampai sekarang. Oke. Paham. Kita juga ikut minum gitu. Haus nih. Gitu. Semisal tadi ada yang kurang dari kesepakatan itu kan, Iya, harganya segini ternyata bayarnya segini kurang. Nah dari pihak laki-laki mengeluarkan ejikramu segini, maunya segini, terus nanti si perempuan apa ya kurang begitu kan. Atau mungkin ada ketentuan dari keluarga perempuan, nggak usah banyak-banyak, nggak usah didenda begitu. Apa itu bisa betul? tidak bisa karena ini Menyangkut adat. Berarti biar resmi sudah resmi secara tidak tertulis sudah mungkin. ditulis. Karena adat itu tidak ada tertulis kan, tidak ada tertulis. Oke, jadi seperti itulah kira-kira ya kebutuhan ya tentang sekilas tentang ejikramu. Jadi di sini guys, mohon dipahami lagi. Di sini sudah pembahasannya sudah lumayan mendalam. Ejikramu itu kesimpulannya, ejikramu itu dibagi 3.
atau kasta-kastanya dibagi 3. Yang pertama Raden, untuk yang paling tinggi statusnya Raden. Nah, yang kedua Madie. Yang ketiga itu Niste. Yang Niste ini Jikramanya 33, yang Madie ini 66, dan yang terakhir yang Raden itu 100 gitu. Nah, jadi teman-teman sahabat Semotor Lombok Undercover, silahkan komen nanti saya kastenya berapa, saya ini dan lain-lain begitu. Nah, itu saja mungkin kebutuhan ya. Iya. Nanti kalau ada yang kurang nanti kita tambahkan di video selanjutnya, guys. Oke. Terima kasih matur tampiasi karena masih stay di channel kita, channel Lombok Undercover. Mohon maaf nanti misalnya ada yang kurang, silahkan sampaikan di kolom komentar. Matur tampiasi. Silahkan teman-teman like, comment, and subscribe. Kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kalian siapa lagi. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putuan.